an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kiai Haji Edi Junaidi, yang kami hormati dan muliakan KM Al-Quran, Wadi Sidodan, dan juga seluruh panitia Ramadan, dan juga seluruh hadirin jamaah sholat taraweh, bapak, ibu, adik yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Kami yang termasuk kita sekalian sebagai pengikutnya, mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Untuk itu bahwa dalam hal ini kita dalam malam ke-17 ya, yaitu untuk acara peringatan Nuzulul Quran ya. Jadi setiap tahun kita peringati, dan kami sebagai pengurus Masjid Al-Iwan mengimbau agar senantiasa dalam peringatan ini agar mengenang terus Al-Quran dan terus nanti dibaca dengan sebagai pedoman hidup kita, yaitu baik di dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan pedoman hidup kita Al-Quran ini kita nanti akan selamat dunia akhirat. Mungkin aja itu aja dari kami, dan mungkin sedikit untuk penambahan ya, bahwa nanti tanggal 20 sampai 30 kita di masjid kita akan membuka penerimaan zakat fitrah. Jadi untuk jauh-jauh hari ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ingin pulang keluar ke kampung, mohon untuk zakat fitrahnya di Masjid Al-Iwan ya, karena sehari-hari kita bekerja di sana sini, bahwa kita mencari mata pencaharian di kota bumi. Untuk itu zakatkanlah dulu untuk sebelum berangkat ke kampung. Nanti di kampung impak sedekahnya yang lebih besar, mungkin lain lagi ya. Begitu juga nanti ada impak sedekah untuk sholat Idul Fitri. Kita nanti minggu depan kita sebarkan ke setiap RT yang diganggang oleh koordinator, maka nanti diisi, dan nanti setelah nanti akan sholat Idul Fitri nanti untuk dibuat masjid. Begitu juga yang pulang kampung, mohon diisi dulu sebelum pulang. Jadi jangan hanya meninggalkan kampung halaman ya. Jadi untuk itu titipkan ke RT atau ke tetangga ya, jangan lupa itu. Ya nanti alhamdulillah nanti pas sudah kita untuk persiapan pembelian ambulan mudah-mudahan bisa tercapai. Itu aja harapan dari saya. Hati-hati yang mau pulang kampung, mudah-mudahan nanti selamat dan kembali lagi ke kampung halaman di kota bumi. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudrajat. Acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Ain. Kepada Bapak Ustadz Ain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr.
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل وننزل
isi Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu acara inti pada malam hari ini, peringatan Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Edi Juwaidi. Kepada Bapak Edi Juwaidi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata 'alal qulubi wa anzala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh huwas shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Pertama yang saya hormati Pak Didi Sudrajat dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhwan, para bini sepuh kami, para orang tua kami di sini, para mujahid, lebih khusus para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah dan yang baik ini, kita kembali bersama untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah. Karena kesempatan dan izinnya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang indah, yang sejuk, yang menaranya 33, menunjukkan bahwa para jamaah di sini senang berzikir yang jumlahnya 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dipotong pada waktu salat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang-orang yang senantiasa
akan damai, hatinya akan terasa sejuk. Oleh karena itu, dengan syukur kehadirannya ini, kita bisa melaksanakan satu dzikr binuzulil Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperingati ini semakin menambah cinta kita untuk terus kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan hidup di bawah lindungan Al-Quran adalah merupakan kehidupan yang indah dan damai. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam terlimpah kehadiran Nabi kita junjungan alam semesta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah diamanahkan oleh Allah dengan Al-Quran. Beliau adalah diamanahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk tersebut, yang sekaligus beliau adalah pengamal Al-Quran yang akan menjamin hidup mereka yang mengamalkan itu dan sunnah-sunnahnya tidak tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya pasti tidak tersesat, yaitu adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya, Al-Hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merasa diwarisi, merasa kita ini penerus dari apa yang disebutkan oleh Nabi, mengamal Al-Quran, insya Allah. Hadirin Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu oleh Allah merupakan mukjizat yang paling terbesar kepada umat manusia. Karena nabi-nabi terdahulu dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, terakhir Nabi kita Muhammad, semuanya adalah diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat. Namun mukjizat-mukjizat para nabi itu cuma sebagai pengetahuan bagi kita yang pernah kita membaca Al-Quran, yang sampai dengan hari ini tidak lagi terjadi. Nabi Musa alaihissalam pernah diberikan oleh Allah mukjizat untuk membelah yang namanya laut. Ketika dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di sanalah Allah memperlihatkan orang-orang yang senantiasa yakin dengan petunjuk dan pertolongannya, yang mengamalkan ajarannya. Allah tidak akan tinggal diam. Dan di sana pula akhirnya Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya yang mengimaninya itu diselamatkan oleh Allah, dan dipukulkannya itu tongkatnya kepada laut dan menjadi jalan yang terbelah seakan-akan tembok yang begitu sangat kokoh. Mereka bersama dengan Nabi ini selamat sampai di tujuan, sementara mereka yang di belakang tertutup oleh air yang kemudian menjadi musibah bagi mereka. Oleh karena itu ceritanya demikian. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam pernah bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Kita iman kepada apa yang diceritakan itu semuanya. Namun kisah-kisah yang tadi diceritakan sebagai mukjizat para nabi itu, yang sampai pada waktu itu, pada saat di mana nabinya masih ada. Tapi Al-Quran, beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak ada hampir 15 abad
ditinggalkan oleh beliau. Tapi Al-Quran sampai hari ini masih menjadi mukjizat bagi kita. Begitu keutamanya Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tak satu di antara mukjizat kepada kita ini diperlihatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa merubah Al-Quran itu sendiri. Sampai hari ini kita bisa nantang orang-orang yang akan meniru, mencontoh kepada Al-Quran. Ternyata tidak bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran itu, fa'tu bi suratin, ayo silakan kamu datangkan satu surat saja. Tadi kita dibacakan Al-Quran, insya Allah bacaan yang begitu indah. Orang-orang yang baca model tadi, kalau duitnya banyak, hidupnya tenang. Insya Allah. Buktinya aja pada tenang, ikutinnya nggak ada yang macam-macam. Anak-anak kita nggak ada yang ribut. Dibawa dengan suasana bagus lagi, yang bilangnya enak, ikutinnya. Jangankan 20 rakaat, 30 rakaat, rasanya nggak bergerak. Kalau model kayak begitu, insya Allah enak, tenang. Nah, di antara surat-surat yang dibaca tadi itu, surah Al-Qadar, surah At-Takatsur, surah Al-Masad, surah Al-Asr. Silakan kalau ada di antara manusia yang kurang percaya dengan Al-Quran itu mukjizat, buatkan satu surat yang seindah Al-Quran. Silakan waktu syuhada, mau panggil orang-orang yang ahli dan memang profesional dalam berbahasa Arab. Silakan. Kalau nggak yakin orang kita orang Arab yang manggil. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup memberikan satu surat yang indah dibaca oleh kita. Kalau kita baca apa saja, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang kita baca, gak bosan, gak ada yang protes. Imam kok baca dulu selalu, malah ada surat yang lain, gak ada yang protes, enak. Apalagi kita yakin baca surah ini 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ini kisah dulu ketika Sayyidina Ali dengan orang-orang yang lain diberikan kesempatan, siapa yang menghatamkan Al-Quran maka akan dinikahkan dengan anakku yang bernama Fatimah. Oh, yang baik. Serta pertama membaca Al-Quran. Ditanya, belum selesai belum? Ali, kamu sudah selesai? Sudah ya Rasulullah. Apa yang kau baca? Al-Ikhlas 3 kali. Karena kau menyebutkan siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya dengan membaca Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Ali dinikahkan kepada putrinya Siti Fatimah, anak tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dengan gara-gara surat ini dapat mantu anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sekarang lagi siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran, yang dahulu saya akan nikahkan kepada anak saya datang. Insya Allah orang lain baca dan panjang, saya baca dulu aja. Pagi udah selesai, udah pagi lagi saya akan nikahkan kepada anak saya. Ya, ini bukan lagi dimakannya lagi ini aki-aki. Ya,
Ya, A juga sih, tapi A-nya aki. Terus kalau nah kembali kepada tadi, begitu indahnya Al-Quran. Apa saja kita baca, di mana saya surat itu, nggak ada yang bosan. Apalagi baca Fatihah, umur Quran, umur kita. Disebut lagi surat Asy-Syifa, surat Al-Hadid. Banyak nama yang dinisbahkan kepada surat Al-Fatihah. Nggak ada yang bosan. Dan kemudian apa yang dibaca tadi itu dan dibaca oleh siapapun juga, kalau ada yang salah itu teriak umat Islam. Nggak ada yang mujizat Al-Quran hari ini. Salah saja, jangan salah, bolak-balik saja di belakang sudah pasti diikuti. Contoh, imam logat THR, tarawih, pas rakaat yang ke-9 jelang 10 rakaat, artinya 10 takbir yang terakhir, artinya rakaat 18. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 10:15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Belum ketemu harian itu yang belum di belakang kayak Mas di waliadine teriak di belakang, anak-anak di belakang ribut, Pak Imam waliadine nggak ada kok. Diulang-ulang saya belum ketemu, teriak, apalagi sampai hilang. Nggak akan ada orang yang bisa menggantikan, merubah Al-Quran. Kenapa? Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan ad-dzikra. Ad-dzikra nama lain daripada Al-Quran. Kadang disebut Al-Furqan, Quran kadang disebut dengan Al-Kitab, kadang disebut dengan Al-Karim. Ada nama-nama yang dinisbahkan kepada Al-Quran, tapi yang top, yang muktamad, nama yang kuat adalah Al-Quran. Seperti firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada nama Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 184. Nomor 5. Nah ini yang terkenal, nama yang paling dikenal dengan nama-nama tadi, Al-Dzikra, nama Al-Kitab. Al-Kitab di mana kita lihat? Ada di sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata tafsir Jalalain, ay hadzal Qur'an. Yang disebut dzalikal kitab di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ay hadzal Qur'an. Ini Al-Qur'an, namanya Al-Qur'an. Ada orang-orang sebelah sana, tuh orang Islam katanya nggak baca Quran sih. Mengapa? Kitab kita disebutkan di situ. Dari kalau kitab itu Alkitab, mereka menyebut
menyebutkan itu Alkitab Al-Injil, bukan belajar dulu. Enak aja disebut dengan makna tafsirnya Alkitab Kitabiah. Tidak, makna Alkitab di situ nama lain dari Al-Qur'an. Hadirin sekalian, begitu mulianya sampai mukjizat Al-Quran ini sampai dengan hari ini dan bahkan sampai hari kiamat. Nggak akan ada yang bisa merubah. Jangankan Al-Quran secara keseluruhan utuh, satu surat saja nggak bisa. Nah, oleh karena itu, yakini benar bahwa Al-Quran yang kita sekarang peringati nuzul Qurannya ini adalah merupakan kitab yang sampai dengan ini, merupakan bacaan kita sampai dengan hari ini, yang mukjizatnya masih terus tidak pernah akan bisa hilang. Maka oleh karena itu, insya Allah mereka yang senantiasa membacanya saja akan tenang hidupnya. Orang yang sering baca Quran, Pak, walaupun perkataan yang banyak sering baca Quran, insya Allah hidupnya nggak terlalu susah, nggak terlalu susah. Betul kan? Sering baca Quran, insya Allah perkataan yang dari 15 tenang hidupnya. Ya insya Allah. Rumah tangganya rumah tangga sakinah. Sakinah itu artinya sengaja aki-aki lenang. Bahagia rumah tangganya. Kenapa? Karena dia yakin dengan mengamalkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang mendapat jaminan Al-Quran. Dari mujizat Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan. Makanya hebatnya luar biasa. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadannya jadi mulia, jadi 1000 syukur. Al-Quran diturunkan di Mekah, di Madinah sampai hari ini. Qurannya menjadi makmur, Qurannya menjadi mulia, dikunjungi oleh seluruh dunia. Betul kan? Tahu kan? Nabi kita yang mendapatkan Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi Nabi umatnya Nabi. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka yang menghafalkan Al-Quran sampai hari ini, dia hafal 30 juz. Allah haramkan jasadnya dimakan oleh tanah. Ada beberapa kita melihat, menyaksikan ada tanah yang tergerus oleh air. Kemudian di atas itu kuburan, biasanya kubur itu kan bagian atas kan ya. Begitu tergerus oleh air hujan dan ternyata ada kelihatan jenazah. Begitu diperbaiki, orang ngomong ini jenazah anaknya Fulan bin Fulan sudah meninggal sejak 25 tahun yang lalu, dan dia dalam keadaan utuh. Dia punya boleh kata orang Sunda, punya kain kafannya itu masih bersih seperti baru saja dimakamkan. Dan ternyata begitu dipindahkan, si jenazah ini dibuka kembali, baru saja seakan dia masuk ke dalam yang lain, padahal sudah 25 tahun yang lalu. Ditanya siapakah orang ini? Hafizul Quran. Orang ini dulu ketika hidup dia adalah penghafal Quran. Diharapkan oleh Allah pada waktu kejadian peperangan Uhud, 70 dari sahabat Nabi yang terbunuh pada waktu itu oleh kafir Quraisy, akhirnya dimakamkan di Uhud. Beberapa waktu kemudian terjadi air yang sangat besar. Akhirnya jenazah-jenazah itu kelihatan dan masih ada darah yang mengalir. Sedangkan itu sudah ratusan tahun
makmur dan oleh Allah masih dipelihara. Ternyata adalah mereka adalah hamilul Quran, hafizul Quran. Makanya malaikat kalau nanya orang yang hafal Quran ke kuburan, rada-rada nggak mau. Ya nggak bisa. Dia menanyakan sesuatu yang memang bertugasnya. Begitu cahaya Al-Quran yang ada di dalam kubur itu membuat Al-Quran ini mengalahkan cahayanya malaikat dan kembali kepada Allah. Saya tidak bisa menanyakan kepada hamba-Mu itu, ya Allah, kenapa cahayanya begitu ada sangat luar biasa. Kata Allah, itulah orang yang selalu menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dari Mesir kita di sini masjid yang disebut dengan Al-Ikhwan persaudaraan ini, insya Allah akan lahir orang-orang yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran ini turun, kotaknya jadi mulia, bulannya turun, bulannya jadi mulia. Orangnya yang sampai dengan hari ini hafal Al-Quran jadi mulia. Kemarin saya di Jakarta kebetulan ada ikut membantu keputusan Gubernur pada waktu Anies sebelumnya menurut sekarang Pramono itu memanggil semua para orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi Al-Quran. Kata Gubernur, mereka yang lulus, yang dinyatakan baik bacaannya, dan mereka yang hafal Quran diberangkatkan haji. Orang daftar sekian tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, belum dipanggil-panggil. Dengan sebab dia dinyatakan dia adalah penghafal Quran, kata Gubernur, berangkatkan dia menjadi tamu kehormatan. Sudah berangkatnya cepat, tempatnya enak, dikasih duit gratis. Nah, oleh karena itu Bunda Bapak sekalian, ayo kita jadikan Al-Quran ini bukan sekedar kita membacanya saja, tapi kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dengan Al-Quran ini bisa mereda yang namanya hawa nafsu. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling bagus fisiknya. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Makanya manusia ini nggak ada yang lebih daripada kita. Pakai baju apa saja cakep, baju olahraga cakep, pakai kain cakep, pakai gamis cakep, pakai baju koko cakep, pakai baju batik cakep, pakai dasi indah. Gak ada makhluk lain yang seperti manusia. Coba kita ada punya makhluk lain, pemeliharaan kita binatang pakai batik, gak pantas. Dipakai pen, dipakai peci, gak pantas. Tapi orang, Masya Allah. Makanya pakaian ini adalah merupakan sesuatu yang memang menjadi kebanggaan kita. Kita ganteng ini kena pakaian. Kalau nggak ada pakaian ganteng nggak? Ayo. Nggak ada pakaian yang lengkap di tubuh kita ganteng nggak? Ada orang cantik pakai pakaian cantik nggak? Gila. Wuna libasul lakum wa antum libasul lakum. Allah ciptakan pakaian untuk mereka perempuan untuk kita sebagai pakaian laki-laki. Lelaki pakaian perempuan pakaian kita. Bersyukur kita oleh Allah diberikan Islam contoh seperti itu. Kembali pada tadi. Nah, keadaan yang disebutkan oleh Al-Quran yang indah ini, maka sunnah kita ketika kita bercermin, ada kita membaca doa
agar selaras apa yang ada pada diri kita ini, keseimbangan pada diri kita ini, keseimbangan yang lainnya, yaitu yang disebut dalam doa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana menciptakan aku ini sebaik-baiknya bentuk, perindah ulanglah kepadaku akhlak budi pekertiku ini. Adakah doanya? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau telah memperindah saya ini, kami ini, maka perindah ulanglah akhlak kami, budi pekerti kami. Orang dihormati bukan sekedar fisiknya ganteng, bukan fisiknya cantik, tetapi orang menghormati akhlaknya. Rasa kita suka kalau ada orang yang berakhlak mulia. Tapi sebaliknya ada manusia berakhlaknya binatang, oh kita nggak takut, lu jual lu beli, gitu kan? Lu pukul udah tangkis, nggak takut kita. Tapi kalau orang yang akhlaknya mulia, aduh segan saya suka. Walaupun dia muda, saya sangat hormat pada dia. Kenapa Pak? Akhlaknya luar biasa. Yang pernah di wajahnya ketika diminta untuk bantuan, dia usap dia mukanya, asam dia mukanya, tapi senyum selalu katakan, siap laksanakan. Siapa tidak segan dengan orang yang begini? Pak perintah nggak bisa saya. Akhlaknya mulia. Nah maka oleh itu, mudah-mudahan ketika kita bertermin, doa ibadah. Nah, fisik yang bagus ini, yang Allah perintahkan ini, diperlengkapi dengan perangkat lainnya. Antara lain Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu, dari perut ibu kamu. Ya, jadi kita ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh dokter, bukan oleh bidan, bukan oleh dukun, tapi atas izin Allah. Makanya kita bersyukur ketika dengar kabar istri melahirkan, ya Allah, Engkau telah keluarkan anak kami dengan selamat, ya Allah. Dan kemudian saya berterima kasih kepada dokter, kepada siapa saya bantu, tapi atas izin Allah. Ini ayat yang Allah akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa pada waktu itu. Setuju? Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Kok sombong sih? Udah sukses? Padahal ketika lahir nggak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah melengkapi petumi bisa mendengar. Makanya sunnah ketika si jabang bayi lahir diajarkan kuping kanan, diikomahkan di kuping kiri. Siapa yang merasa anaknya ketika anak kita lahir bapak-bapak? Tapi orang-orang ini bapak-bapak yang mengajarkan anak beranak ketika lahir. Tapi ada juga bapak kecewa, lu kenapa lu begini? Begini gue mau lahir, aku harus bayangin semprek. Ya Allah yang dipikirin gitu aja. Harusnya saya bersyukur bisa melahirkan. Saya ingin pertama yang akan menyampaikan suara azan kepada anak saya. Begitu mendengar suara tangis pertama, izin dok, saya akan mengajarkan anak saya. Tapi adanya nggak usah keras-keras kayak di masjid. Kayak tadi bilang nggak usah, azan sekedar azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nada yang memang bersyukur kepada Allah sampai selesai. Jadi
jadikan ya Allah anak kami ini orang yang pertama mendengar kalimat ya Allah dan akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Begitu dengar azan dari masjid lari, ibu itu anak kita kemana? Bapak teh anak kita bukan dengerin azan dari bapak. Sekarang kalau dengar azan di masjid lari itu bawaannya. Alhamdulillah. Ini pendengaran yang pertama oleh Allah disempurnakan. Kita ini yang ganteng, ini yang cantik ini dengan pendengaran. Coba kalau orang ganteng kupingnya bulat, ayo kurang harganya. Dan yang kedua Allah ciptakan untuk kesempurnaan itu wal absar, diciptakan pendengaran penglihatan dari mata yang ada ini, mata bisa melihat. Dari pendengaran dan mata ini memberikan karunia yang berikutnya. Gak cukup dengan mata bisa melihat, wal afidah, Allah ciptakan kepada manusia itu perangkat lunak yang berikutnya adalah al-afidah. Di dalam beberapa tafsir makna al-afidah ini maknanya ada dua. Yang pertama Allah ciptakan akal, yang kedua Allah ciptakan hati. Pendengarannya bagus, matanya bagus, kemudian Allah berikan kelengkapan akal. Akal bisa berpikir, akal bisa mencari. Ya hati-hati, akal kalau tidak ada bimbingan bisa akal-akalan. Hati-hati, akal ini memang luar biasa. Kalau mencari sesuatu memang akal. Dari hukum akal, bagaimana caranya akal ini adalah. Yang kedua hati ini adalah bersih, dia sifatnya menetap. Makanya kalau ada orang bilang begini, kami sudah berketetapan hati. Kenapa? Hati ini adalah jernih. Dia yang menetapkan segala apa yang direncanakan oleh akal. Hatilah yang menentukan penetapannya itu. Bagaimana mendorong supaya terlaksana? Ada yang disebut satu namanya hawa nafsu. Ini yang saya maksudkan. Di diri manusia ini ada hawa nafsu yang tinggal di antara akal dan di atas hati. Awas, nafsu ini penting, tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan hak nafsu ini, lebih liar daripada budaya. Nafsu ini makanannya cuma 3. Senang kepada yang lain jenis. Wah ini dimanapun dikejar sama nafsu. Sesuatu yang memang berlain jenis ke diri kita, dia semangat luar biasa. Pantas kalau kita ini melihat yang rambut panjang, Masya Allah ya. Kalau nggak ada pengalaman spiritual akal kita ini, aduh gimana ya, udahlah 2 kan, 3 kan, nekat, akal nekat. Tapi hati, gaji lu masih segitu, coba-coba berantakan rumah tangga kamu. Ayo pikir yang matang, jangan asal enak aja. Memang akal dengan nafsu ini menyatu, artinya apa? Mendorong untuk berbuat apa yang diinginkan. Tetapi kalau akalnya diisi dengan cahaya Quran, hatinya diisi dengan nur Al-Quran, semua dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan yang memberi manfaat atau madarat. 2, akal ini senangnya dengan makanan, minuman, dan bersifat dunia. Itu orang itu. Coba kita lihat sekarang Pertamina itu gajinya berapa orang? Sampai miliaran. Tapi makan udah cukup. Apa udah ada? Tapi nafsunya tidak pernah berhenti. Kalau kapan-kapan dicampur dengan pertalite menjadi pertamax bodoh. Kenapa? Ingin mendapatkan uang. Hampir mencapai 1000 triliun
Malaysia ada pertama 6.800 untuk setiap tahun 270 triliun. Kita menjual 12.000 lebih rugi, lebih dari 10.000 triliun. Allahu Akbar. Lebih dari 1.000 triliun dan 10.000. Bayangkan ini nafsu. Dan punya rumah di sini di dalam, pengen rumah di udara, punya rumah di udara, pengen rumah di dalam laut. Wah, nafsu ada rumah dan berhentinya. Dan yang ketiga, nafsu ini makanannya itu selain tadi makan minum, adalah makanannya yang ketiga adalah pengen mendapatkan eksistensi menjadi orang yang punya kewenangan, ingin berkuasa, jadi RT selama-lamanya, jadi RW selama-lamanya, jadi ketua organisasi selama-lamanya, punya eksistensi kepengennya, jadi kepala desa, kelurahan, camat, jadi presiden pengen 3 kali, tak ada lebih pentingnya. Bayangin jadi itu langsung ada habis-habisnya. Maka di bulan puasa ini dengan Al-Quran, aku ditarik sedikit. Boleh kamu menginginkan itu, tapi tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah. Kamu boleh makan minum, tapi makan minum yang halal. Kamu boleh makan minum punya orang pakai, punya orang itu halal. Kemudian ke bawahnya, kemudian boleh kamu berpuasa. Apakah kamu tidak kuat menjadi kepala rumah tangga di rumah selama-lamanya? Akan lahir nanti generasi kita anak-anak yang sukses, karena kita sebagai kepala rumah tangga yang sukses. Ini Al-Quran. Disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Hadirin jamaah tarawih, saya melihat dari mata sudah mulai ada gurun sedikit. Lalu saya tidak punya pertimbangan, Ustaz JN sekali datang ke sini, kami bermakan Ustaz. Oleh karena itu intinya adalah dengan memperingati Al-Quran, mudah-mudahan kita cinta kepada Al-Quran. Seperti yang tadi dibimbing oleh imam kita, bacanya enak. Dan seperti begini, insya Allah tarawih akan selalu penuh di masjid kita. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran akan lahir anak-anak kita, anak-anak yang menjadi manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita ini. Itulah Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-lail ana al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma balighna wa baligh maqasidana bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bi hurmatil Qur'anil Karim wa bi hurmati hadha syahr Ramadan syahrul unzila Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.